Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan peperangan di zaman Rasulullah dan kita akan melanjutkan pembahasan perang Uhud. Sekarang kita akan membahas ketika Khalid bin Walid membuat strategi pengepungan terhadap pasukan Islam dan kekacauan dalam pasukan Islam. Setelah turunnya pasukan pemanah dan melihat kosongnya pasukan pemanah di Jabal Ar-Rumah atau gunung para pemanah, maka Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan emas ini. Ia berputar dengan sangat cepat hingga sampai di belakang pasukan Islam. Tidak lama kemudian ia pun membantai Abdullah bin Jubair dan anak buahnya lalu menyerbu pasukan Islam dari arah belakang mereka. Pasukan berkuda anak buah Khalid bin Walid berteriak sehingga pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang kalah itu tahu adanya perkembangan baru. Maka mereka berbalik ke arah pasukan Islam. Salah seorang wanita mereka, Amrah binti Alqamah al-Harisiyah, berlari dengan cepat dan mengangkat panji pasukan musyrikin yang tergeletak di tanah, sehingga orang-orang musyrik berkumpul di sekelilingnya dan mengerumuninya. Sebagian mereka memanggil sebagian yang lain hingga mereka berkumpul untuk menyerang pasukan Islam, dan mereka pun bertahan penuh semangat menghadapi pertempuran hingga pasukan Islam terkepung dari depan dan belakang, terjepit di tengah-tengah medan pertempuran. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersama sekelompok kecil, yaitu 9 orang sahabatnya, di bagian belakang pasukan Islam. Beliau sedang mengawasi mereka yang sedang membunuh dan mengejar pasukan musyrikin. Secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid. Di hadapan beliau ada dua pilihan. Yang pertama, beliau menyelamatkan diri dengan cepat bersama 9 sahabatnya ke tempat perlindungan yang aman dan membiarkan pasukannya yang terkepung menuju takdirnya yang tertulis. Sedang yang kedua, mempertaruhkan nyawanya dan menyuruh para sahabatnya agar berkumpul di sekitarnya. Kemudian bersama mereka membentuk front yang kuat untuk beliau gunakan untuk membuka jalan ke arah bukit Uhud bagi para pasukannya yang terkepung. Di sanalah tampak kejeniusan Rasulullah SAW dan keberaniannya yang tiada tanding. Beliau mengeraskan suaranya manggil para sahabatnya, "Wahai hamba-hamba Allah." Beliau tahu bahwa orang-orang musyrikin akan mendengar suara beliau sebelum didengar oleh orang-orang Islam. Jadi beliau memanggil dan menyuruh mereka dengan mempertaruhkan jiwanya pada situasi yang genting ini. Benar saja, pasukan musyrikin mengetahui keberadaan beliau, maka mereka pun merangsek ke arahnya sebelum kaum muslimin sampai kepada beliau. Sementara keadaan sekelompok pasukan Islam setelah mereka berada dalam pengepungan menjadi kehilangan akal sehat. Mereka tidak memikirkan kecuali diri mereka sendiri. Mereka memilih melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Mereka tidak tahu hikmah dari apa di balik ini semua. Di antara kelompok ini ada yang lari ke arah Madinah dan masuk ke dalamnya. Sebagian lainnya lari ke atas gunung dan sebagian yang lain berlari ke arah pasukan musyrik sehingga mereka berbaur dengan mereka. Kedua pasukan berbaur dan tidak dapat dibedakan sehingga terjadi pembunuhan antar sesama prajurit Islam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada perang Uhud pasukan musyrik kalah telak. Maka iblis berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah, lihatlah ke belakang kalian, waspadalah serangan dari belakang kalian." Maka barisan depan pun berbalik ke arah belakang. Mereka dan barisan belakang akhirnya saling bunuh. Hudzaifah pun sadar. Ia melihat ia berhadapan dengan bapaknya Al-Yaman. Maka ia berkata, "Wahai para hamba Allah, bapakku." Aisyah berkata, "Demi Allah, mereka tidak mau berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya." Maka Hudzaifah berkata, "Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka." Urwah berkata, "Demi Allah, dalam diri Hudzaifah sedang senantiasa ada kebaikan hingga ia menemui Allah." Dalam kelompok ini terjadi kekalutan yang tidak terperkirakan.
Mereka dikuasai oleh kekacauan, banyak dari mereka yang bingung, tidak mengetahui kemana harus bergerak. Hingga mereka dalam situasi seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar teriakan seseorang, sungguhnya Muhammad telah terbunuh. Maka lenyaplah sisa kesadaran mereka dan runtuhlah semua juang mereka, atau hampir runtuh di dalam diri kebanyakan anggota kelompok itu. Maka sebagian dari mereka berhenti berperang, melemparkan senjata-senjatanya dengan pasrah, dan sebagian yang lain berpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay, gembong kaum munafik, agar ia dapat meminta jaminan keamanan untuk mereka kepada Abu Sufyan. Anas bin An-Nadar melewati mereka dalam keadaan telah melemparkan senjata. Ia berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW terbunuh." Ia bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan semeninggal beliau? Bangkit dan matilah seperti kematian Rasulullah." Kemudian ia berkata, "Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu atas apa yang mereka orang-orang Islam perbuat. Aku berlepas diri kepadamu atas apa dan mereka dan orang-orang musyrik lakukan." Kemudian ia maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ia bertanya, "Mau kemana wahai Abu Amir?" Anas menjawab, "Aku mencium bau surga wahai Sa'ad. Aku mendapatnya ada di balik Uhud." Kemudian ia pergi dan memerangi pasukan musyrikin hingga gugur. Ia tidak dikenali kecuali setelah dikenali oleh saudara perempuannya. Selesai perang mulai jari jemarinya. Sementara badannya ada 80 lebih luka, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, dan hunjaman anak panah. Sabit bin Ad-Dahdah menyeru kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansor, jika Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah hidup tidak mati. Peranglah demi agama kalian, karena sesungguhnya Allah akan memenangkan dan menolong kalian." Maka bangkitlah beberapa orang di kalangan Ansor. Lalu ia dan para sahabatnya menyerang pasukan berkuda Khalid. Ia terus memerangi mereka hingga akhirnya dibunuh oleh Khalid dengan tombak, dan terbunuh pula sahabat-sahabatnya. Seorang dari kalangan Muhajirin melewati seorang dari kalangan Ansor yang sedang berlumuran darah. Ia berkata, "Wahai fulan, engkau merasa bahwa Muhammad telah gugur?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika Muhammad telah mati, ia telah menyampaikan risalahnya. Maka berperanglah kalian demi agama kalian." Dengan jiwa patriotisme dan motivasi seperti ini, pulihlah semangat juang pasukan Islam dan kembalilah kesadaran dan akal sehat mereka. Mereka meninggalkan pemikiran tentang menyerah dan menghubungi Abdullah bin Ubay. Mereka mengambil lagi senjata mereka, menyerbu barisan pasukan musyrik, dan berupaya menerobos jalan menuju posisi komandan mereka yang telah mendengar bahwa berita tentang terbunuhnya Nabi SAW adalah berita bohong dan palsu. Hal itu menambah kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka pun berhasil lolos dari kepungan dan berhasil berkumpul di seputar tempat yang kokoh setelah bertempur dengan sengit dan berperang dengan keberanian luar biasa. Di sana ada kelompok ketiga yang tidak mempedulikan apapun kecuali Rasulullah SAW. Kelompok ini telah pergi mendekati Rasulullah SAW ketika taktik pengepungan baru saja dilaksanakan. Di barisan depan kelompok ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, dan lainnya. Mereka sebelumnya ada di barisan depan para penyerang. Tapi ketika merasa bahaya mengancam diri Nabi SAW yang mulia, mereka pindah ke barisan depan tentara yang bertahan. Ketika kelompok-kelompok itu menghadapi taktik pengepungan dan terjepit di tengah-tengah pasukan musyrikin, pertempuran sengit terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Telah kita sebutkan di atas bahwa pasukan musyrikin ketika memulai taktik pengepungan tidak ada yang bersama Rasulullah SAW kecuali 9 orang. Maka beliau memanggil orang-orang Islam, "Mendekatlah kemari, aku Rasulullah." Orang-orang musyrik mendengar suara beliau, maka mereka merangsek ke arah beliau dan menyerangnya dengan segala kekuatan mereka. Mereka mengepung beliau sebelum satu pun dari pasukan Islam kembali mendekati beliau. Maka terjadi pertempuran sengit antara orang-orang musyrik dan ke-9 sahabat itu. Di dalamnya tampaklah ungkapan cinta, pengorbanan, dan patriotisme dan kepahlawanan yang tiada tara. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pada perang Uhud terpisah dari pasukan bersama 7 orang di kalangan Ansor dan 2 orang di suku Quraisy. Maka ketika pasukan musyrik menyerang beliau bersabda, "Siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyentuh kami, maka baginya surga atau dia menjadi temanku di surga." Maka majulah salah seorang dari Ansor dan bertempur hingga gugur. Lalu mereka menyerang beliau lagi. Beliau berkata, "Siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyentuh kami, maka baginya surga atau dia menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang dari Ansor, selanjutnya bertempur hingga gugur. Begitulah seterusnya hingga gugurlah ke-7 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kedua sahabatnya yang dari Quraisy, "Alangkah tulusnya sahabat-sahabat kita." Prajurit terakhir dari ke-7 orang itu adalah Imarah bin Yazid bin As-Sakan. Ia bertempur hingga ia penuh dengan luka dan gugur. Setelah gugurnya Ibnu As-Sakan, Rasulullah SAW hanya tinggal bersama 2 orang Quraisy.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Usman, ia berkata, dia tersisa bersama Rasulullah SAW pada salah satu pertempuran kecuali Thalha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Itu adalah saat paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW dan kesempatan emas bagi pasukan musyrikin. Mereka tidak menunggu lama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka memfokuskan serangan pada Nabi SAW dan sangat berambisi membunuh beliau. Beliau dilempar batu oleh Utbah bin Abi Waqqas dan mengenai lambungnya. Gigi seri beliau sebelah kanan bagian bawah juga terkena dan bibir bawahnya juga terluka. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri maju ke depan beliau dan melukai beliau di dahinya. Kemudian datanglah prajurit penunggang kuda yang sombong, Abdullah bin Qam'ah. Ia membabat pundak Nabi SAW dengan pedang dengan babatan yang sangat keras. Yang karena sabatan itu beliau mengeluh kesakitan lebih dari sebulan. Tapi sabatan itu tidak merobek dua baju besi beliau. Dia memukul dengan keras bagian atas pipir beliau seperti pukulan pertama, hingga dua lingkaran gelang topi besi Nabi SAW masuk ke pipi beliau. Kemudian Ibnu Qam'ah berkata, rasakanlah pukulan ini, aku Ibnu Qam'ah. Rasulullah SAW berkata sambil mengusap darahnya dari wajahnya dan berkata, semoga Allah menghinakan dirimu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa gigi seri Nabi SAW patah, kepala terluka dan darah mengalir darinya. Kemudian beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung dan mereka melukai wajah Nabi mereka dan mengatakan gigi serinya sedang dia menyeru mereka kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat dalam surah Ali Imran ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya, tak ada sedikit pun kamu memiliki hak campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka dan mengazab mereka karena sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa beliau pada hari itu berkata, kemarahan Allah menjadi-jadi atas suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah. Kemudian diam sebentar lalu berkata, ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka tidak mengetahui. Dalam Sahih Muslim beliau berkata, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadi Iyad, beliau berkata, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Tidak diragukan lagi bahwa pasukan musyrikin ingin menghabisi Rasulullah SAW. Hanya saja dua orang Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalha bin Ubaidillah melakukan sikap kepahlawanan yang tiada tara, bertempur dengan keberanian yang tiada duanya, sehingga mereka tidak memberi peluang bagi pasukan musyrikin untuk merealisasikan tujuannya. Padahal mereka hanya berdua saja. Namun keduanya merupakan pemanah Arab yang ulung. Maka keduanya pun memanahi lawan hingga mengusir sekelompok orang musyrik dari dekat Rasulullah SAW. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasulullah SAW ikut membukakan sarung anak panahnya untuknya dan berkata, tembakkanlah panahmu, aku siap menembusmu dengan ibu dan bapakku. Dan yang menunjukkan kemampuan yang luar biasa adalah bahwa Nabi SAW tidak menggabungkan bapak ibunya untuk membela seorang pun selain Sa'ad. Tentang Thalha bin Ubaidillah, Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah kisah pengampungan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW yang kala itu bersama sekelompok orang Ansor. Jabir berkata, kaum musyrikin berhasil mendekati Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, siapa yang menghadapi mereka? Berkata Thalha, aku. Kemudian Jabir mengisahkan tentang majunya orang-orang Ansor menghadapi lawan, hingga akhirnya mereka gugur satu persatu, sama seperti yang kita sebutkan di atas dari riwayat Imam Muslim. Tak kala orang-orang Ansor gugur keseluruhan, Thalha pun maju menghadapi musuh. Jabir berkata, kemudian Thalha bergempur bagaikan 11 orang, hingga akhirnya tangannya terkena bacokan dan jari jemarinya putus. Dia pun berkata, aduh. Maka berkatalah Nabi SAW, andai engkau mengatakan Bismillah, niscaya para malaikat mengangkatmu dan orang-orang akan melihat. Berkata Jabir, kemudian Allah mengusir orang-orang musyrik. Sedangkan pada riwayat Hakim di dalam Al-Iqlil disebutkan bahwa Thalha pada perang Uhud tersebut terluka sebanyak 39 atau 35 tikaman, sedangkan jari jemarinya putus, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata, aku melihat tangan Thalha terputus dan dengan tangan itu ia melindungi Nabi SAW pada perang Uhud. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pada hari itu berkata kepada Thalha, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas bumi, maka hendaknya
ia melihat Thalha bin Ubaidillah. Abu Daud dan At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar jika ingat perang Uhud, ia berkata, hari itu semuanya merupakan pertempuran Thalha. Abu Bakar juga bersenandung tentangnya, wahai Thalha bin Ubaidillah, sungguh engkau berhak masuk surga dan duduk di atas mutiara yang indah. Dalam situasi mendebarkan dan saat yang sulit itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya secara gaib. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari saat ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada perang Uhud ditemani 2 orang yang berperang membelanya. Mereka memakai baju berwarna putih. Mereka berperang dengan sangat gagah. Aku tidak pernah melihatnya baik sebelum atau sesudah perang. Dan dalam riwayat lain disebutkan mereka itu adalah Jibril dan Mikail. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah